Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali lagi Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita dengan renungan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, menyadari keberadaan kami saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kembali kami akan mendengar renungan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami, biarlah kami terus mau diisi oleh kebenaran firman-Mu dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama melihat ayat yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Kita buka di dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan di sana. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini yaitu Live in God's Grace. Puji Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dalam pasal ini dari ayat yang sudah kita baca tadi, memang tidak dituliskan secara jelas pada saat kejadian apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Apa yang Daud alami tidak dituliskan secara jelas. Tetapi kita bisa melihat bahwa dari setiap mazmur yang Daud tuliskan, itu merupakan pengalaman pribadinya bersama-sama dengan Tuhan. Itu merupakan pengalaman dia bersama-sama dengan Tuhan dalam melewati setiap kehidupannya. Dan di pasal ini Daud menyatakan bahwa ia aman dalam perlindungan Tuhan. Di judul perikop di sana dikatakan. Dan dikatakan di dalam ayat ini, satu hal yang Daud minta kepada Tuhan, yaitu untuk dia dapat tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Satu hal, hanya itu yang Daud inginkan, hanya itu yang Daud minta, dikatakan di sana. Mengapa Daud benar-benar merindukan untuk ia dapat diam di rumah Tuhan, untuk dia dapat menikmati Tuhan di dalam bait-Nya. Ketika dia berdiam di rumah Tuhan, dikatakan ia dapat menikmati hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena dalam kasih karunia Tuhan itu, di sana di ayat itu katakan ada kemurahan Tuhan. Dan ia juga dapat menikmati bait-Nya, bait Tuhan. Puji Tuhan. Daud tahu hal ini karena ia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi. Ketika ia merindukan untuk dirinya hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia sudah pernah merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu. Kita pun ketika kita merindukan hal itu, hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita juga memiliki kerinduan untuk diam di rumah Tuhan. Dan kita juga dapat menyaksikan kemurahan Tuhan dan dikatakan di sana, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menikmati kemurahan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, kalau dalam terjemahan lain dikatakan melihat keindahan Tuhan. Daud tahu benar bahwa ada sesuatu yang luar biasa, mengagumkan mengenai keberadaan ilahi itu. Kebaikan Tuhan yang pernah Daud alami, yang pernah Daud rasakan, itu merupakan keindahan Tuhan yang sudah ia saksikan. Keindahan Tuhan yang sudah ia rasakan. Mazmur 27 ayat 1-3 dikatakan di sana, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dan kita bisa juga lihat di ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Puji Tuhan. Ini merupakan keindahan Tuhan yang sudah Daud rasakan. Keindahan Tuhan yang sudah Daud nikmati. Sehingga dia dapat mengatakan bahwa Tuhan itu adalah keselamatan dalam setiap kehidupannya. Dan orang yang dapat melihat
keindahan Tuhan, yang dapat menyaksikan kemurahan Tuhan itu adalah orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Daud sudah mengalami dan menyaksikan kemurahan Tuhan itu sehingga hanya itulah yang Daud inginkan, untuk dia diam di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Di antara kita, pasti kita sudah pernah merasakan kemurahan Tuhan, menyaksikan keindahan Tuhan, atau bahkan saat ini kita sedang bergumul untuk kita melihat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan saat ini? Kita mau datang untuk diam di rumah Tuhan atau tidak? Seperti Daud, kita di sini diajak untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, mau hidup diam di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati menyaksikan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, menikmati bait-Nya. Tadi yang pertama menyaksikan kemurahan Tuhan, terjemahan lain katakan melihat keindahan Tuhan. Kalau menikmati bait-Nya dalam terjemahan lain, mencari Dia di bait-Nya. Terjemahan lain katakan mencari Dia di bait-Nya. Kalau kita hubungkan dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Puji Tuhan. Dikatakan di sana bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu adalah diri kita. Dan di sana dikatakan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kita. Untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Mencari Dia di bait-Nya. Roh Allah yang berdiam, Roh Allah mau berdiam dalam kita jika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah tidak akan mau berdiam ketika hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Roh Allah tidak mau tinggal ketika kehidupan kita tercemar di pemandangannya, kehidupan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, pasti ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kembali ke dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Dikatakan di sana, hatiku, Daud ini mengikuti firman-Mu. Hati Daud mengikuti firman-Mu dan dikatakan di sana Tuhan mengatakan bahwa carilah wajahku, maka itu yang Daud lakukan. Daud melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita merindukan, kita dapat menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya Tuhan, mari hiduplah dalam kasih karunia Tuhan itu. Tapi kita juga harus ingat, untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada yang kita harus lakukan tadi. Yang pertama dekat dengan Tuhan, dan yang kedua hidup mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus sumber kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami betapa indahnya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Untuk kami dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, kami juga dapat menikmati bait-Mu Tuhan. Tapi kami perlu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami terus mau hidup berkenan di pemandangan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan kami pun mau Tuhan hidup kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini Tuhan, dan pada saat ini kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin, menyertai seluruh kehidupan mereka dalam segala kegiatan aktivitas yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan yang menolong menyertai semuanya. Dengan kekuatan Roh Kudus saja mereka dimampukan menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akhiri dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.